hidup saya tidak akan kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna, dan dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik. Kalau saya dijadikan tersangka ya itu tidak adil. Kenapa? Karena saya tidak berbuat. Orang tidak berbuat bisa dijadikan tersangka. Saya juga nggak tahu itu kalau bisa seperti itu. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sheryl Antoinette. Dan banyak banget orang-orang yang DM aku dan mulai komen. Aku jarang post video panjang, so ini tuh banyak banget komentar dari kalian yang pingin aku ngebahas soal Ice Cold. Jadi Ice Cold ini adalah dokumenter yang ada di Netflix yang membahas kembali kasus dari Jessica Myrna yang udah heboh banget 7 tahun yang lalu ya guys. Jadi pada 6 Januari 2016. Jadi Indonesia kembali digegerkan dengan kabar kematian dari Myrna ini guys. Lebih lengkapnya adalah Wayan Mirna Salihin usai menenggak kopi Ice Vietnam yang mengandung racun cyanida. Tapi sekarang mungkin pembahasannya lebih diduga mengandung racun cyanida gitu ya guys. Jadi untuk menyingkat waktu dan lengkapnya gimana, kronologinya gimana, kasusnya gimana, dan kenapa sekarang orang-orang tuh jadi kayak pro kontra. Jadi yang tadinya orang-orang tuh 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, mereka tuh banyak banget yang yakin kalau misalkan Jessica itu adalah tersangkanya. Tapi sekarang banyak banget yang kontra dan merasa kalau ada orang lain di balik kasus Myrna ini. Bahkan banyak yang menduga ada yang aneh dengan ayahnya, dengan keluarganya Myrna, dan sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Semuanya aku akan bahas lengkap di dalam satu video ini. Tapi kalau misalkan kalian masih pingin bahas lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa cari lagi lebih dalam. Oke, jadi yang pertama aku pingin bahas soal kronologinya. Di sini aku akan bahas pra kejadiannya sebelum kejadian pada 6 Januari tersebut. Nah, jadi kasus ini bermula saat Jessica itu berteman dan berkuliah dengan Myrna, dengan Juwita alias Hani, dan Vera Rusli, saksi juga yang merupakan bernama Vera. Nah, di kampus namanya Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Sekitar pertengahan tahun 2015, Myrna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Jessica dengan pacarnya. Jadi Myrna tuh tahu tuh kalau misalkan ada sesuatu yang aneh nih sama Jessica sama pacarnya. Sehingga Myrna mencoba untuk nasihatin Jessica sebagai temennya agar putus aja deh kamu dengan pacar kamu yang suka kasar, terus dia pemakai obat-obat terlarang waktu di Australia, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang seperti itu, yang gak baik dan gak punya modal gitu ibaratnya ya guys. Ucapan Myrna tersebut ternyata membuat Jessica itu marah serta sakit hati sehingga Jessica memutuskan komunikasi dengan Myrna karena permasalahan itu doang nih tadinya. Bahwa setelah kemarahan terdakwa kepada korban Myrna, terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia. Jadi setelah dia putus, dia itu ternyata banyak catatan kriminal di Australia guys. Nah, akhirnya Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polisi Federal Australia atau AFP. Terus mereka itu mendapatkan keterangan tambahan mengenai sosok dari Jessica ini dan catatan kriminal Jessica selama di Australia. Ternyata memiliki 14 riwayat kejahatan selama tinggal di Aussie tersebut guys. Namun sayangnya memang tidak bisa diekspos semua karena memang ada perjanjian terikat dalam mutual legal agreement dengan Australia. Tetapi dalam kesempatan ini ada yang bocor gitu guys. Jadi di sini ada 2 catatan kriminal Jessica yang nggak dipaparkan secara jelas, tapi kemungkinan Jessica itu ada melakukan upaya menghabisi nyawanya sendiri dan tengah menjalani perawatan pemulihan jiwa waktu di Australia. Jadi itu udah ada sesuatu action yang suspicious saat dia itu ada di Australia. Nah, terus diduga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Jessica kemudian membuat suatu rencana yang diduga untuk menghilangkan nyawa Myrna. Nah, Jessica itu kan sempat putus komunikasi semenjak Myrna itu ikut campur antara hubungan percintaan si Jessica dengan pacarnya gitu kan guys. Tapi tiba-tiba Jessica itu mulai kayak pingin komunikasi kembali bersama Myrna.
Nah, untuk mewujudkan dugaan rencananya itu, si Jessica itu berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Myrna melalui aplikasi WA pada tanggal 5 Desember 2015. Nah, aksi baikan tersebut dilakukan Jessica saat perjalanan dari Australia ke Indonesia. Jadi dia itu pingin balik ke Indonesia ketemu dengan Myrna. Namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari pihak Myrna nih. Kemudian Jessica tiba di Indonesia pada 6 Desember 2015. Dan pada 7 Desember 2015, Jessica berusaha kembali menghubungi Myrna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan dia udah di Jakarta. Dan dia pingin banget ketemuan gitu sama Myrna. Nah, setelah itu akhirnya mungkin Myrna agak terenyuh atau mungkin kasihan, gak enak ribut terus gitu ya. Akhirnya terjadilah pertemuan pertama antara Jessica dan Myrna setelah mereka itu ribut. Tapi di situ ada suami dari Myrna, yaitu Arif Setiawan Sunarko di salah satu restoran di daerah Jakarta Utara. Nah, setelah pertemuan tersebut guys, Jessica itu sangat aktif banget menghubungi Myrna, kayak pingin lagi bestian, pingin lagi sahabatan dengan Myrna melalui WA. Sampai 15 Desember 2015, Jessica meminta agar Myrna itu membuat WA yang beranggotakan Jessica, Myrna, dan Hani. Jadi kayak bikin WA grup cewek-cewek gitu guys, yang dulu pernah kuliah bareng di Aussie, yang mungkin sekarang udah nggak kontakan sama sekali gitu. Nah, terus dia ngomong gini, bikin grup chat sama Hani and Me dong. Dan akhirnya Myrna itu membuat WA dengan nama grupnya itu Billy Blue Days, yang beranggotakan itu ada Jessica, ada Myrna, ada Hani, dan juga ada Vera. Jadi mereka berempat gitu ya guys. Nah, terus gak lama setelah itu, Jessica itu mulai ngajak mereka untuk ketemuan bareng nih. Dimana di dalam percakapan grup WA tersebut, si Jessica kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu pada 6 Januari 2016. Adalah tanggal yang memang terkenal banget dalam kasus Ice Cold ini ya guys. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di restoran Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seperti yang kita tahu kasusnya pada waktu itu. Kemudian lanjut dia pada Rabu tanggal 6 Januari 2016, ini adalah the day-nya ya guys. Jadi yang tadi itu adalah pra-kejadian dan ini adalah hari kejadiannya. Jessica mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencana yang diduga merupakan rencana pembunuhan temannya sendiri. Jadi pada pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, melalui grup WA yang udah dibuat Jessica, akhirnya mengatakan akan mentraktir Myrna, saksi Hani, dan juga saksi Vera. Serta memberitahukan kepada mereka jika Jessica akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier untuk memesan tempat. Jadi dia tuh memang datangnya kayak lebih early gitu daripada yang lain. Nah, selanjutnya dalam grup WA itu juga dikatakan terjadi percakapan di mana Myrna mengatakan tentang kesukaannya terhadap VIC atau Vietnamese Ice Coffee yang ada di restoran Olivier itu yang memang lagi terkenal banget saat itu ya guys. Nah, dari percakapan tersebut terdakwa langsung berinisiatif. Terdakwa itu adalah si Jessica ya guys, untuk memesankan kopi tersebut untuk Myrna. Nah, saat tiba di restoran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Jessica langsung memesan tempat untuk 4 orang di area non-smoking kepada saksi yang bernama Aprila Cindy Cornelia Parimahua yang bertugas sebagai resepsionis restoran di Olivier. Nah, setelah mengamati keadaan gitu, dia datang, dia ngamatin keadaan di restoran Olivier tersebut. Terus dia itu ingin banget tiba-tiba menuju toko Bath and Body Works lantai 1 di GI juga guys, jadi di mall yang sama. Nah, sesampainya di toko tersebut, si Jessica membeli 3 buah sabun dan meminta kepada kasirnya itu atau karyawati di toko tersebut agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag yang berbeda. Jadi satu gitu ya guys. Nah, selanjutnya pada pukul 16.14 waktu Indonesia Barat, Jessica kembali ke restoran Olivier lagi membawa 3 paper bag tersebut. Saat tiba di restoran, Jessica diantarkan oleh saksi yang bernama Cindy tadi ke area no smoking. Terus Jessica sengaja memilih meja nomor 54 yang berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup. Walaupun di situ sebenarnya masih ada meja-meja 33, 34, sama 35 yang berupa tempat duduk kursi dengan area yang terbuka yang masih kosong. Jadi dia memang milihnya tempatnya rada tertutup. Itu menurut orang-orang agak suspicious, tapi
semua hal itu bisa terjadi kan sebenarnya, bisa aja itu kebetulan juga. Terus Jessica langsung meletakkan 3 paper bag yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut. Jadi ditaruhnya di meja bukan di kursi. Terus Jessica mencoba untuk pergi ke bar untuk memesan minuman VIC atau Ice Coffee Vietnam itu yang disukai oleh si Myrna, dan 2 koktail yaitu Old Fashioned dan Sazera itu yang ditujukan untuk teman-temannya yaitu Hani dan Vera. Nah, setelah selesai memesan 3 minuman tersebut, Jessica udah langsung bayar itu minuman, nggak bayarnya nanti, dan berjalan menuju kasir sambil nengok dan memperhatikan situasi, bahkan juga kayak ngeliatin keadaan di restoran Olivier tersebut. Itu semuanya ada di CCTV ya guys. Sesampainya di depan kasir, Jessica yang dilayani oleh Jukia namanya langsung membayar 3 pesanan minuman tersebut, dan dia membayarnya secara tunai. Terus dia kembali ke meja nomor 54. Nah, setelah itu ada saksi juga yang merupakan barista bernama Rangga langsung membuatkan Ice Coffee Vietnam itu pesanan Jessica mengikuti SOP yang ditentukan oleh restoran Olivier seperti biasa, seperti orang-orang lainnya yang memesan kopi. Terus sekitar 16:24 waktu Indonesia Barat, ada seorang runner bernama Agus Triyono mengantarkan pesanan VIC itu dan menyajikannya tepat di depannya Jessica. Nah, nggak lama kemudian ada server lain bernama Marlon Alex Napitupulu mengantarkan 2 minuman yang tadi, koktail yang Old Fashioned sama yang Zazera. Nah, saat itu Marlon ini melihat bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas Ice Coffee Vietnam. Padahal itu adalah punya si Myrna gitu, dan Myrnanya belum datang. Nah, setelah Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat, barulah Jessica berpindah posisi duduk ke tengah sofa, terus meletakkan gelas yang berisi Ice Coffee Vietnam itu di sebelah kanannya. Kemudian dia menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa, dan diduga itu bermaksud untuk menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang dia lakukan itu nggak ketahuan. Tapi itu masih, aku bisa ngomongnya itu dugaan ya sekarang ya. Terus setelah 3 paper bag itu tersusun dalam rentang waktu 16:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16:45 waktu Indonesia Barat, Jessica diduga langsung memasukkan racun NaCN atau natrium cyanida ke dalam gelas yang berisi Ice Coffee Vietnam tersebut. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian ini yang terjadi. Sekitar pukul 17:18 waktu Indonesia Barat, Myrna dan saksi yang bernama Hani datang ke restoran Olivier menghampiri Jessica yang sudah menunggu di meja 54. Terus Myrna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas ice coffee itu. Terus yang diduga udah dimasukin racun cyanida. Lalu Myrna bertanya kepada si Jessica, "Ini minuman siapa?" Terus Jessica jawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian Myrna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu? Maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang. Thank you udah dipesanin." Dia nggak curiga sama sekali. Terus Myrna sempat mengatakan bahwa pas dia minum es kopi Vietnam itu begitu nggak enak. Dia ngomong gini, "Nggak enak banget, this is awful." Sambil ngibas-ngibasin tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kalau dia udah sering banget minum es kopi Vietnam, pasti dia tahu banget rasanya gitu kan. Pasti rasanya akan sesuai SOP dan sama. Tapi kali itu dia merasa rasanya itu beda banget. Kemudian Myrna menyodorkan minuman itu terhadap kepada Jessica. "Nih coba deh, kayak mungkin ini enak nggak sih? Ini tuh nggak enak banget gitu bagi gue." Tapi di sini Jessica menolak. Nah, melihat kondisi tersebut, saksi yang bernama Hani, yang teman lainnya itu justru berinisiatif mencium dan mencicipi sedikit itu es kopinya. Terus dia merasakan tuh rasa pahit, sedikit panas di lidah, serta pedas. Sehingga es kopi tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Nah, sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum kopi tersebut,
yang diduga telah dimasukkan racun cyanida, Mirna tuh langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa, mulutnya langsung mengeluarkan buih dengan pandangan mata yang kosong dan kejang-kejang. Nah, melihat kondisi Mirna kayak gitu, Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama Mirna. Pastinya temen tuh panik banget kan. Sementara Jessica hanya terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan seperti yang Hani lakukan gitu. Nggak lama kemudian, beberapa karyawan restoran Olivier itu mulai datang ke meja tersebut karena merasa ada sesuatu yang janggal dong. Terus mencoba memberikan pertolongan kepada Mirna. Tapi tiba-tiba mereka melihat kok es kopinya berwarna kuning seperti kunyit. Padahal es kopi yang biasa ada di restoran Olivier itu warnanya kayak coklat kopi susu gitu loh guys. Selanjutnya di sini es kopinya itu langsung disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagai SOP dari restoran Olivier. Terus tiba-tiba akhirnya Mirna dibawa menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang GI Jakarta Pusat. Karena melihat kondisi Mirna, akhirnya Hani itu udah berusaha untuk membangunkan, memanggil Mirna, akhirnya udah panik banget, dibawa ke klinik menggunakan kursi roda. Nah, abis dari klinik, sesampainya di klinik sekitar pukul 17.30 nih, ada dokter Andri Yosua, selaku dokter umum pada klinik tersebut, bilang kalau kondisi Mirna itu benar-benar kayak ya orang pingsan, terus badan Mirna itu kaku, tapi dalam kondisi yang masih hidup. 5 menit kemudian, ini Arif yang merupakan suami dari Mirna itu datang terus membawa Mirna ke rumah sakit aja nih, Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, itu tuh ada di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, setelah itu sekiranya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Dr. Adianto selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi Mirna dan itu udah dalam kondisi nadinya udah nggak teraba, nafasnya udah nggak ada, denyut jantungnya udah nggak ada. Selanjutnya, Dr. Adianto ini tetap melakukan tindakan medis kepada Mirna berupa bantuan nafas dan resusitasi selama 15 menit. Tapi usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya. Pada pukul 18.30, akhirnya nyawa Mirna dinyatakan tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, keluarganya Mirna langsung datang, terutama ayah Mirna yang bernama Edi Darmawan Salihin. Langsung melapor kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dinilai kalau anaknya itu meninggal secara tidak wajar. Setelah melapor, Darmawan Salihin ini tidak langsung mengizinkan polisi mengotopsi jenazah anaknya. Terus, 3 hari setelah kematian, akhirnya Komisaris Besar Polisi Krisna Murti berbicara dengan Darmawan Salihin yang selaku ayah dari Mirna agar mengizinkan kalau anaknya itu harus diotopsi. Namun ternyata Mirna itu tidak diotopsi, melainkan hanya diambil sampel pada bagian tubuhnya saja untuk diteliti. Pada 10 Januari, jenazah Mirna dikebumikan di Gunung Gadung, Bogor. Kemudian, hasil pemeriksaan sampel menemukan zat racun di dalam tubuh Mirna membuat lambungnya itu korosif sehingga tewas dalam hitungan menit setelah memang menelan es kopi tersebut. Jadi ya, pastinya semua orang yakin kalau racunnya itu memang berada di es kopi tersebut dan diduga kalau es kopi tersebut itu adalah yang masukin tuh temannya sendiri, yaitu Jessica. Tapi setelah itu semua terjadi itu banyak banget kejanggalan yang terjadi. Yang pertama, ahli digital forensik mengungkapkan temuan terdakwa Jessica menggaruk paha kanannya sambil membungkuk, itu tuh benar-benar aneh banget. Nah, gerakan itu dinilai janggal karena tentu aja apalagi Jessica menggaruk pahanya sambil membungkuk. Sebelumnya Jessica juga terlihat menggaruk tangannya berkali-kali. Nah, ada beberapa gerakan jelas setelah tas diletakkan banyak sekali gerakan tuh yang aneh. Dan diduga dia itu menggaruk karena mungkin ada zat cyanida yang ada di dalam tangannya, disembunyikan di celananya, dan kalau misalkan terkena tangan atau terkena kulit akan ada efek gatal. Nah, itu makanya orang-orang langsung benar-benar terfokus banget kalau Jessica yang melakukan tindakan tersebut, yang meracuni temannya sendiri. Terus soal celana Jessica yang digunakan saat dia itu lagi kongkow sama Mirna sama yang lain, itu tiba-tiba misterinya celana itu menghilang begitu saja kayak puff gitu. Nah, penasihat hukum Jessica, Yudi Wibowo, mengatakan celana tersebut dibuang Jessica karena robek. Celananya itu robek pas dia mau bantu Mirna katanya. Saat pulang, pembantunya bilang, "Non, ini robek, nggak bisa dijahit lagi, buang aja ya." Terus Jessica bilang, "Ya udah, kan udah nggak bisa dipakai." Nah, polisi lalu mencari celana tersebut karena itu adalah
barbuk kan guys, kayak barang bukti gitu. Hingga tempat pembuangan akhir sampah, namun nihil ya guys. Nah, terus di sini ada keterangan dari saksi atau asisten rumah tangganya tadi mengatakan yang bersangkutan Jessica minta buang celananya. Kita cari ke tempat sampah nggak ketemu, kita cari sampai pool sampah juga nggak ketemu. Ditanya kenapa mesti dibuang, alasannya tuh cuma celananya robek. Nah, pasca kejadian itu, polisi menjadikan asisten rumah tangga Jessica sebagai saksi kunci. Dia pun tidak lagi bekerja di rumah tersebut dan diinapkan di safe house atau rumah aman. Nah, balik lagi dong. Orang-orang jadi bingung kenapa celananya tiba-tiba dibuang, dan dampak dari sianida seperti yang aku bilang tadi, kalau sianida dalam jumlah besar apalagi bentuknya cairan itu akan menyebabkan perlukaan kayak luka pada kulit. Tapi kalau bubuk gatel aja karena tidak terserap. Nah, diduga kan sianidanya itu bubuk, makanya kalau terkena kulit itu tuh akan kayak gatel-gatel. Nah, di mana juga di CCTV terlihat banget kalau Jessica itu menggaruk-garuk dan tiba-tiba paha kanannya juga dia garuk, dan di bagian paha kanan kan ada celananya tiba-tiba hilang. Jadi orang-orang udah kayak pasti nih gitu kan. Nah, tapi kan kita kalau misalnya kayak gini, kita harus mendengar dari dua belah pihak gitu ya. Aku mencari juga pembelaan dari Jessica tuh seperti apa. Nah, jadi kata kuasa hukum dari Jessica, gerakan mengusap atau menggenggam kedua tangan itu kebiasaan dari Jessica. Selain menggaruk tangan, pengacara Jessica ini juga menjelaskan soal celana robek yang dibuang Jessica. Celana ini sempat dicari-cari polisi untuk dijadikan barang bukti, namun tidak ketemu. Robeknya celana Jessica dikaitkan dengan efek sianida yang menurut mereka itu nggak nyambung sama sekali. Padahal menurut pihak dari Jessica ini, celana robek ketika dia naik mobil suaminya si Mirna. Terus dia itu jadi robek, karena robek ya udah dia buang aja. Tapi itu mungkin aja ya guys, kalau misalkan orang yang kayak mungkin dia udah kaya banget, jadi kalau robek sedikit langsung minta buang. Tapi kesalahannya itu adalah barang bukti. Jadi semakin keanehan, kejanggalan itu berfokusnya pada Jessica ini gitu guys. Nah, di sini juga ditanya dari pihak pegawai Cafe Olivier. Nah, persidangan menghadirkan pegawai Cafe Olivier ini digelar sampai 4 kali guys, tanggal 20, 21, 27, dan 28 Juli 2016. Dari seluruh keterangan yang diberikan, tidak satupun pegawai Olivier yang melihat dengan mata kepalanya sendiri Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas kopi es Vietnam tersebut yang diminum oleh Mirna. Tapi banyak banget keanehan yang terjadi, apalagi ketika 10 Agustus 2016 akhirnya ahli digital forensik Mabes Polri yang memperlihatkan rekaman CCTV guys, yang memperlihatkan di sini Jessica mencoba untuk membuka tas menggunakan kedua tangan pada pukul 16.29 detik ke-50 waktu Indonesia Barat. Di sini kalian bisa lihat, kemudian kepala Jessica menoleh ke kiri dan kanan pada 1 menit kemudian. Terus pada rekaman CCTV juga terlihat Jessica seperti sedang menggaruk tangan seperti yang kita bahas tadi juga. Terus di persidangan 15 Agustus, ada seorang psikolog Antonia Ratti menyebut Jessica itu sosok yang cerdas dan tenang, namun memiliki kepribadian narsis yang seringkali menggunakan kebohongan untuk berdalih. Nah, di sini aku juga pingin bahas tentang keterangan Jessica. Jessica akhirnya diperiksa dalam persidangan pada 28 September 2016. Terus Jessica mengaku tidak pernah menuangkan apapun ke dalam kopi es Vietnam yang diminum Mirna. Jessica juga menjelaskan alasan enggan mencicipi kopi es Vietnam yang diminum Mirna, yakni lantaran sebelumnya korban udah mengatakan rasa kopi itu nggak enak. Nggak mungkin dong dia mencoba untuk minum lagi. Jessica juga mengaku tidak pernah menyentuh es kopi Vietnam tersebut. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Hidup saya tidak akan kembali seperti semula, namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna, dan dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik. Dan bila tahu kalau saya tidak meracuni dia, dan dia tahu saya tidak mungkin meracuni orang.
Akhirnya ada tuntutan jaksa pada 5 Oktober 2016 di mana bertetapan dengan memberikan tuntutan hukuman akhirnya 20 tahun penjara kepada Jessica dengan alasan tewasnya Mirna memberikan kesedihan yang mendalam. Jaksa bahkan menyatakan bahwa Jessica melakukan aksi pembunuhan yang keji dan sadis itu dengan racun untuk menewaskan sahabatnya sendiri yaitu Mirna. Oke, nah sekarang kasusnya itu terungkap lagi nih guys. Kenapa banyak banget kejanggalan-kejanggalan apalagi setelah orang nonton dokumenter Netflix Ice Cold ini gitu guys. Oke, aku akan merangkum kejanggalannya. Mungkin kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, aku akan ada di video selanjutnya. Kejanggalannya yang pertama, pada saat lagi pembuatan dokumenter Netflix ini, Jessica terkesan tidak boleh diwawancarai secara mendalam. Jadi tim produksi hanya bisa mewawancarai Jessica Wongso dengan kamera di pertemuan pertama. Jessica bahkan sempat membahas soal kesulitannya saat sidang hingga berusaha bertahan di dalam penjara. Saat Jessica melontarkan kalimat terakhir nih guys, petugas berwenang itu kayak menghentikan wawancara sepihak. Saya minta maaf, mungkin ini sudah lebih dalam nih. Publik pun jadi penasaran, apa sebenarnya alasan Jessica diberhentikan begitu saja. Yang kedua, sianida yang ditemukan di lambung Mirna belum mencapai level mematikan. Kalau dipikir-pikir kan ada temennya juga mencicipi gitu kan, tapi memang dikit banget, mungkin tidak sebanyak Mirna. Tapi di sini ternyata ditemukan kalau sianida berhasil ditemukan di lambung Mirna itu setelah 3 hari ia tewas. Namun dosisnya tuh hanya 0,2 mg. Menurut dokter forensik DNA yang menjadi saksi dari pihak Jessica Wongso, jumlah itu tidak menyebabkan kematian. Selain itu, dokter forensik yang menangani jasad Mirna tidak bisa mencari tahu lebih detail karena ternyata pihak keluarga dari Mirna tidak mengizinkan otopsi secara menyeluruh. Dan itu membuat kasus ini jadi suspicious lagi, orang-orang jadi pro kontra antara siapa pembunuh sebenarnya dan apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam kasus Ice Cold ini. Yang ketiga, warna jenazah Mirna awalnya biru bukan merah cherry. Menurut dokter Jaja Surya Atmaja, bahwa korban yang meninggal akibat keracunan sianida seharusnya memiliki ciri khusus, yakni jenazah itu cenderung berwarna merah cherry gitu guys. Namun saat jenazah Mirna diotopsi, tubuh korban menjadi warnanya biru. Fakta itu disampaikan oleh dokter Jaja di persidangan saat ia menjadi saksi. Namun pihak penegak umum tiba-tiba menunjukkan foto mendiang Mirna yang berwarna cherry. Itu adalah sesuatu yang suspicious lagi, oke? Terus selanjutnya yang keempat, kopi yang awalnya di gelas dipindahkan ke botol tapi tidak tertulis di berkas kepolisian. Di sini Devi Sagian dan Rangga Saputro, barista di Cafe Olivier, mengamankan kopi yang Mirna minum pada saat itu. Sebelum polisi datang, Rangga udah kayak nge-wrap atau menutup kopi di gelas tersebut. Bahkan Devi dan Rangga bergantian mengecek bahan dapur, tetapi mereka tidak menemukan bau, rasa, atau warna yang menyengat dari bahan-bahan yang ada di dapur. Namun, saat persidangan, kopi tersebut sudah dipindahkan ke dalam botol. Tetapi anehnya, proses pemindahannya tidak tertulis di berkas kasus dari kepolisian. Dr. Jaja juga mengatakan jika sianida yang sudah mencair akan berubah menjadi gas di ruangan tertutup dan itu seharusnya berdampak pada orang-orang di sekitar Mirna. Nah, di sini kelima, Otto Hasibuan bilang kalau dia tahu apa yang terjadi tapi tidak punya bukti. Nah, di sini menjelang film dokumenter berakhir, Otto Hasibuan tetap yakin jika Jessica tidak bersalah. Ia berkata ada hal yang tidak bisa diceritakan secara gamblang ke depan publik. Pengacara Jessica itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun untuk mengungkapkan itu, ia membutuhkan bukti konkret. Ini salah satu alasan Otto Hasibuan kesulitan membela Jessica di dalam pengadilan. Seperti ada sesuatu yang belum bisa dikatakan ke publik gitu loh guys, dan itu bikin publik jadi tambah penasaran dengan kasus ini. Nah, selanjutnya beberapa narasumber meyakini jika Jessica dijebak hingga harus ada yang dijadikan tersangka. Ya guys, jadi di sini ada Erastus Napitupulu yang merupakan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR berkata sebenarnya tidak ada bukti
langsung yang menunjukkan Jessica membunuh Mirna. Nggak ada bukti yang benar-benar konkret gitu. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Otto Hasibuan. Menjelang akhir, Erasmus bahkan berkata ini akan terdengar kontroversi gitu. Tapi menurut saya dan menurut penelitian yang setidaknya dilakukan oleh ICGR ini, bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena memang harus ada orang yang bersalah di dalam kematian seseorang. Bahkan di sini banyak banget yang nge-share video tersebut, mulai kasihan sama sosok dari Jessica. Gimana kalau Jessica tidak bersalah di dalam kejadian ini? Kalian bisa ngeliat videonya. Nah, terus juga ada video yang beredar akhir-akhir ini di mana ada keanehan dan kecurigaan terkait ayahnya Mirna yang menyebutkan soal botol racun dan dianggap dia itu agak berbelit dan diduga keceplosan. Saya ada botol. Psikologi ini segini pas nggak? Pas. Aku tidak mau berspekulasi siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang merupakan pembunuh dari Mirna. Itu kalian bisa beropini masing-masing karena semuanya itu masih dugaan sampai sekarang ya guys. Karena benar-benar tidak ada bukti konkret yang menyatakan yang ini salah, yang itu salah, dan semuanya tuh ada beberapa isu-isu yang terjadi. Kalau kalian pingin aku bahas lebih dalam tentang kejanggalan ini, kalian boleh komen di bawah supaya aku bisa bikin part 2-nya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.